Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa mimbar agama Islam, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap hari kita, setiap langkah kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar agama Islam kita pada episode hari ini 12 September 2024 atau bertepatan pada tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu implementasi makna Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. InsyaAllah akan dikaji oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Asmuri Hafidh SPDI Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Dan Alhamdulillah beliau hari ini diamanahkan sebagai Ketua NU Kota Binjai. Dan Alhamdulillah beliau juga diamanahkan sebagai pengurus atau pengasuh Pondok Pesantren Modern An-Nadwa Kota Binjai. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Ya, alhamdulillah, selain sebagai pengasuh pesantren, yang manakan juga sebagai pimpinan Basnas Kota Binjai. Oh, di Basnas juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan di NU juga Ustaz ya. Insyaallah semua itu untuk umat. Mudah-mudahan barokah dan amin, selalu amin. Allah lindungi Ustaz. Amin. Amin. Masya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qari nasional dari Kota Binjai, yaitu Al-Ustadz Ihsan Abdillah SPDI. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
Sadaqallahul azim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Qori kita ini alhamdulillah juga dulunya sebagai santri di pesantren An-Nadwa yang ada di Kota Binjai, dan sekarang pengajar di pesantren tersebut. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua dan anak-anak kita, keluarga kita menjadi ahlul Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan 46. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, sebelum kita mengkaji pembahasan kita tentang implementasi makna maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan, dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Asmuri Hafiz SPDI, kita menghimbau kepada pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh juga terhubung di live streaming kita di TVRI Sumut. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, kita tahu bulan ini bulan Rabiul Awal, datangnya atau lahirnya manusia yang paling agung Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana memaknai atau implementasi dari maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita? Insya Allah, mari kita ikuti kajian Mimbar Agama Islam TVRI bersama Tuan Guru kita Al-Ustadz Asmuri Hafiz SPDI. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI Sumut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah tentunya. Hingga saat ini Allah masih berikan kita nikmat umur, kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat beraktivitas, kita masih dapat berbuat, beribadah, dan pada saat ini alhamdulillah ya Ujah, kita masih dapat berhadir dalam rangka berbagi ilmu seperti tema yang disampaikan, yakni implementasi maulid dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dari semua yang kita laksanakan dalam hidup ini, tentu kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa jamaah Mimbar Agama Islam TVRI Sumut yang berbahagia, sebagaimana qori kita tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Abdillah dalam surah Al-Ahzab ayat 45, ini paling tidak dijelaskan bahwasanya di antara tugas-tugas kenabian yang diamanahkan kepada para nabi, para Rasulullah, ya sebagaimana yang dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa basyiraw wa nadhira. Wahai sekalian para nabi, inna sesungguhnya kami arsalnaka utus engkau. Jadi di sini maksudnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
syahidau wa basyirau wa nadhira. Jadi yang pertama itu syahidah, ya, sebagai saksi atas apa yang kita lakukan. Itu pertama. Nah, kalau kita berkisah tentang Maulid Nabi, tentu ini sudah sering kita dengar, Iya. ya. Nah, tapi yang terpenting ialah bagaimana dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW itu, ya, yang bisa kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Nabi tentunya. Kalau Nabi Rasul sudah tiada, Iya. ya, tentu tugas-tugas kenabian itu terus berlanjut. Ya, siapa yang diamanahkan mengemban tugas kenabian ini? Ya, tentu kita semua. Ya, yang diamanahkan pada kita untuk meneruskan perjuangan para nabi, terutama ya generasi-generasi muda hari ini yang ada di sekolah-sekolah Islam, pesantren dan sebagainya. Mereka diharapkan sebagai penerus perjuangan para nabi yang diamanahkan pada kita semua tentunya. Nah, mana tugas kenabian itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, syahidah adalah sebagai saksi. Jadi Nabi itu menjadi saksi di hadapan Allah dari apa yang kita lakukan. Maka dijelaskan di situ, asyahidu ala ummatihi bitablighi ilaihim. Menjadi saksi atas umatnya dengan menyampaikan risalah. Ya, menjadi saksi atas umatnya yang telah menyampaikan risalah kenabian tersebut. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang kita sampaikan, pesan-pesan Nabi yang disampaikan, ya, dalam hadis-hadisnya, ya, maka itu nanti menjadi saksi. Ya, termasuk hari ini kan sering kita dengar selawatan. Ya, insya Allah ini sekaligus untuk mengundang lah, ya. Insya Allah pada tanggal 16 September akan datang, hari Sabtu malam Ahad, insya Allah. Itu di Masjid Agung Kota Binjai tentunya, insya Allah akan kita buat Maulid Salasin 30 hari berturut, tapi di tempat yang berbeda. Ya, mengawalnya di Masjid Agung Kota Binjai. Nah, ini juga sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, rasa mahabbah kita, ya, kepada Nabi tersebut. Dan dalam rangka salawat tersebut, ya, hakikatnya ialah mengundang Nabi, bermohon syafaat, ya, terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa jamaah mimbar agama Islam Sumut, TPR Sumut yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua sebagai tugas Nabi itu mubasyirah, yakni pembawa kabar gembira. Ya. Kabar gembira apa maksudnya? Lil mu'minina birahmatillahi wabil jannah. Siapapun itu penerus Nabi tadi, para ulama, para asatiz, ya, menyampaikan kabar gembira ini, ya, bahwasanya orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan risalah kenabian tadi, maka dia akan memperoleh rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT, dan janji Allah bil jannah, surga Allah SWT tentunya nanti. Ini mubasyirah, memberikan kabar gembira. Nah, makanya sebagai dai tentunya diharapkan, ya, ketika berdakwah itu mubasyirah, ya, memberikan kabar gembira tentunya. Dan inilah yang diemban oleh para nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menyampaikan risalah kenabian itu, ya, salah satu fungsinya ialah mubasyirah, ya, menggembirakan tentunya. Nah, kemudian yang ketiga sebagai tugas kenabian tersebut ialah nazirah, ya, tidak hanya menyampaikan kabar gembira tapi nazirah. Ya, apa nazirah itu? Yaitu pemberi peringatan. Ya, jadi seimbang dia. Ada kabar gembira, ada peringatan tentunya. Ya. Lil asati wal mukazzibin, tentu ini bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang yang tak mau patuh kepada Allah, ya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wal mukazzibin, dan orang-orang yang senantiasa mendustakan agama Allah. Dan itu pada masa Rasul banyak. Ya. Bukan Rasulullah, masa sekarang pun ada, Ustaz, ya? Iya, itu memang terus berkelanjutan itu. Iya. Ya, dan itu pasangan hidup. Ada orang yang baik, ada orang yang tak baik. Ada orang yang taat kepada Allah, dan ada orang yang maksiat kepada Allah. Ada orang yang jujur dan ada orang yang kazib, orang yang dusta. Ya, pada masa Rasul dulu juga banyak seperti itu. Di depan Rasul,
Ya, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ya, padahal mereka tidak beriman pada Allah. Nah, dia pendusta itu. Nah, apa sanksi apa naziro tadi yang diberikan ya bagi orang yang maksiat tadi? Minan nari wa azabil khuldi tentunya. Ya, ancaman Allah bagi orang yang maksiat kepada Allah dan orang yang mendustakan agama Allah, yakni ancaman siksa neraka Allah SWT, ya, dan tidak hanya di akhirat. Iya. Ya, ini terkadang Allah juga berikan naziro tadi, ya, dampak dari maksiat yang dilakukan itu, ya, di dunia ini. Siap. Jadi Ustaz, tidak langsung, tidak nanti di akhirat, tapi langsung di dunia ini bisa. siap, menarik Ustaz. Kita tahan dulu Ustaz. Siap. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Kita mengkaji tentang implementasi makna Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan dalam rangkaian memperingati Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, boleh terhubung di line interaktif kita, bertanya kepada guru kita di 081 0811 6100386. Kita ulangi di 0811 6100386. Dan mungkin pemirsa yang tidak di depan layar televisi Anda bisa terhubung di live streaming kita di TVRI Sumut. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan amal jariah untuk kita semua. Nah, mari sama kita lanjutkan kajian kita yang sempat tertunda. Nah, Ustadz, mengkaji tadi tentang implementasi makna Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Ada sebuah statement gini, Ustadz. Banyak orang yang mengatakan bahwasannya antara ulang tahun dengan Maulid itu katanya sama, dan saya baca juga ternyata berbeda Ustadz. Karena gini, Maulid ini kalau tak ada Maulid istilahnya nggak ada pengajian kita ini. Kalau nggak ada Maulid, tak ada masjid yang terbangun, tak ngerti kita apa itu Al-Quran, tak tahu kita apa itu Islam. Karena lahirnya manusia yang paling agung yang membawa ajaran ini itu. Gimana Ustadz memahaminya? Apa memang seperti itu? Baik. Silahkan Ustadz, sebelum kita nanti akan melanjutkan kajian kita. Siap, terima kasih Ustadz Hujah. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, ya tentu berbeda. Berbeda ya. Antara ulang tahun dengan Maulid Nabi. Ya, makanya ya memperingati Maulid Nabi ini kan sudah marak ini. Sudah mulai di masjid-masjid, musola-musola, bahkan di instansi pemerintahan sebagai dan sebagainya itu. Nah, jadi tentu berbeda, tak sama. Ya. Nah, jadi Maulid Nabi ini dalam arti ialah mensyiarkan, ya, mengaji kita. Ya, justru bahkan hari ini kalau tidak dibuat peringatan Maulid, anak-anak kita itu lemah akan sejarah. Ya, lemah akan sirah nabawiyah. Dan ini sangat penting. Jadi bagaimana mereka itu mau cinta kepada nabinya kalau mereka tidak kenal akan nabi itu sendiri. Ya, itulah makanya pentingnya sirah nabawiyah diajarkan, ya diterapkan terutama di sekolah-sekolah Islam dan sebagainya itu. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat di masjid, di musola dan sebagainya itu. Kadang kita berpikir gini Ustaz kan, kapan lagi di kampung-kampung itu diperingati ada pengajian yang sifatnya besar, kemudian kita guyup dan kita ada berbagi sedekah juga di situ, ada syiar dakwah di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wadah ya, syiar untuk agama kita. Nah, Ustaz, bisa dilanjutkan tadi yang pertama tugas Nabi Muhammad itu sebagai basyirau, ada jadi wanadhirau. Kemudian apa lagi Ustaz? Silakan. Terima kasih. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi tugas kenabian tadi ya, yang pertama tadi ada syahidah, mubasysyirah wa nadhira. Nah, kemudian da'iyan ilallahi biznihi, sebagai dai, sebagai penyeru
ya, maka pada masa Rasul itu mengajak, menyeru, ya, yang kita kenal dengan dakwah bisyirri, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, siapa yang Rasul ajak duluan, itulah keluarganya, sahabat-sahabatnya. Itu masa kenabian dulu. Ya. Nah, kemudian ada dakwah secara terang-terangan. Nah, dan ini tentu banyak tantangan. Ya. Nah, hari ini ya tentu tidak zaman lagi kita berdakwah secara secara sembunyi. Ya. Nah, jadi salah satu wadah untuk kita bisa berdakwah tadi ya seperti peringatan Maulid Nabi, ya, pengajian dan sebagainya itu. Dan ini merupakan tugas kewajiban kita bersama. Berdakwah, mengajak manusia itu untuk bagaimana mereka itu dalam rangka yang utama adalah mentauhidkan Allah. Ya. Dan ini merupakan tugas kita. Dan yang utama lagi ialah tugas ayah di rumah. Ya, tugas seorang bapak di rumah itu karena dia sebagai pemimpin. Ya, berdakwah, dia mengajak siapa? Ahluhu, keluarganya dulu. Nah, yang ditanamkan kepada sang anak itu sejak kapan? Sejak dini, sejak mereka dilahirkan. Makanya tauhid kepada Allah ini merupakan mutlak. Nah, ketika anak dilahirkan, maka yang pertama adalah diazankan. Ya, apa makna azan di sini? Yakni menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak sejak dini. Ya, maka ketika sang ayah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini hakikatnya sang ayah ini menanamkan nilai tauhid kepada anak. Wahai anakku, Allah itu maha besar, Allah maha segala-galanya. Ya, nah kemudian asyhadu alla ilaha illallah, apa makna di situ? Sang ayah menanamkan nilai tauhid juga. Persaksikanlah nak bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah. Ya, tiada Tuhan yang berhak kita minta tolong selain Allah. Ya, nah, tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak kita minta tolong selain Allah SWT. Ini tauhid. Ya. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna di situ? Ya, persaksikanlah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ikuti sunnahnya, ikuti ajarannya, ikuti apa yang menjadi ya kewajiban kita selaku muslim tentunya. Ya, ini nilai-nilai tauhid yang ditanamkan kepada anak sejak dini, sejak dilahirkan. Nah, kemudian apalagi hayya 'alas shalah, ayo nak dirikan salat. Ya, nah, ini kewajiban orang tua juga tentunya, dan ini merupakan dakwah risalah yang oleh para nabi diteruskan kepada kita umatnya, termasuk ayah tadi di rumah. Ya, maka hari ini banyak sekali terkadang orang tua tak paham, ya, membiarkan anaknya itu tak sholat. Ini pada tugas Rasul ini, dan terus diamanahkan kepada kita hari ini, terutama ayah tadi. Ya, maka perintah Rasulullah ketika anak 7 tahun suruh sholat, ketika 10 tahun tak sholat pukul dia, sebagai tarbiyah pendidikan kepada anak. Nah, kalau kita biarkan saja, ya, maka anak tadi jadilah dia tumbuh, berkembang besar, dia menjadi orang yang tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulnya juga. Ya, menyesal orang tua tadi. Nah, itu dia. Nah, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian tugas kenabian berikutnya ialah sirajam munirah, ya, sebagai cahaya yang selalu terang benderang. Apa makna di sini? Ya, menjadi penerang dalam kegelapan. Itu maka Allah utus baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ke permukaan dunia ini, ya, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya tidak hanya membawa manusia dari kegelapan yang kita kenal dulu dengan zaman jahiliyah, ya, zaman yang penuh dengan kebodohan, ya, tapi untuk seluruh alam. Ya, untuk binatang, bahkan orang di luar Islam sendiri pun dapat rahmat. Nah, dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang sekarang istilahnya adalah moderasi, ya, tasamu, saling menghargai, menghormati, ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Bagaimana yang kita terapkan, ya, selaku penerus Rasulullah ini? Ya, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, ya, tentu kita tetap berdampingan dengan orang-orang yang di luar Islam, ya. Nah, maka contohlah baginda Rasulullah, ya, bagaimana hidup dengan rukun, damai, ya, selama mereka tidak memuji Islam, selama mereka itu tidak memuji Islam, ya, itu adalah saudara kita, ya, yang kita kenal dengan kafir zimmi, ya, yang di luar Islam, tapi ya mereka tidak buat keonaran sebagainya, ya. Bahkan dalam sejarah dikatakan baginda Rasulullah semasa hidupnya itu senantiasa,
ya menyuapin orang tua yang Yahudi. Yahudi ya. Ya, orang tua yang Yahudi sampai akhir hayatnya. Ya, begitulah kecintaan Rasulullah itu. Itulah bagaimana Rasulullah mencontohkan ya hidup berdampingan dengan orang-orang yang sekalipun tidak seakidah. Ya, contoh lain lagi, pernah suatu saat ketika ada jenazah Yahudi dibawa, ya, tidak dimakamkan, Rasul berdiri. Nah, maka ditegur sahabat, ya Rasul itu jenazah Yahudi. Apa kata Rasulullah? Ini jawaban yang sangat luar biasa. Bukankah dia manusia? Ya, bukankah dia manusia? Ya, artinya apa? Jadi Rasul mencontohkan kepada kita semua, ya, Rasul memberikan tauladan kepada kita semua, bahwasanya walaupun tidak seakidah, walaupun beda agama, beda keyakinan, ya, maka tunjukkanlah kecintaan kita, keharmonisan kita kepada orang-orang di luar sana yang tidak seakidah dengan kita. Ya, dalam istilah tadi tasamu, saling menghormati, menghargai dan sebagainya. Ya. Makanya izin Ustaz, di dalam hadis Rasulullah itu kan jelas ya kan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Iya, sesungguhnya Nabi itu diutus sebagai menyempurnakan akhlak. Ya, jadi sangat penting sekali itu Ustaz ya dalam kehidupan kita ya, Masya Allah. Pasti. Ya, karena akhlak ini adalah segala-galanya. Oh, siap. Ya, orang yang berilmu sekalipun kalau tidak berakhlak dia, ilmu itu nol itu. Nol ya. Ya kan, jadi akhlak. Maka dihadirkan oleh Allah ada baginda Rasulullah yang memberikan contoh akhlak yang baik. Iya. Itu yang hari ini harus kita contoh. Siap. Masya Allah. Jadi apakah sebagai kehidupan kita pribadi, kehidupan kita di rumah tangga, sebagai uswatun hasanah tadi untuk keluarga, ataupun dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya. Ya, jadi utamakan akhlak tadi. Nah, terus Ustaz, ada yang kita bahas lagi? Siap, kita lanjutkan. Maka di ujung ayat tadi dikatakan wabasyiril mu'minin. Ya, beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya anna lahum minallahi fadlan kabirah. Ya. Dengan bahwasanya bagi mereka itu yang meneruskan perjuangan Rasul tadi, ya, fadlan kabirah. Mereka ini pasti ya akan mendapatkan karunia yang besar. Ya. Kemuliaan dari Allah. Ya, jadi siapapun ya yang berusaha dia untuk meneruskan ya perjuangan Rasulullah, ya, dia sebagai memberikan kabar gembira, berdakwah, dia mengajak ya siapapun ya, keluarganya, tetangganya untuk kebaikan, ya, ataupun dia memberikan peringatan ya, karena banyak maksiat yang kita lihat di lingkungan kita sendiri kan, bagaimana orang yang tak sholat itu maksiat. Ya, termasuk juga di rumah. Apa maksud itu? Meninggalkan sholat. Ini maksiat besar ini. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu maksiat besar. Ya, jadi tidak hanya minuman keras, tidak hanya berjudi, ya, membunuh. Ya, nah hari ini kan kita sangat risih ya dengan ada istilahnya geng motor, ya, judi dan sebagainya. Pergaulan Tapi bebas. sadarkah kita? Pergaulan bebas. Ya, sadarkah kita bahwa di rumah juga terkadang banyak maksiat yang jauh lebih besar, lebih berbahaya. Apa itu? Meninggalkan sholat. Inilah makanya tugas kita bersama, terutama orang tua tadi. Tapi kalau sholatnya itu bagus Ustaz, insya Allah seluruh rangkaian amal ibadahnya bagus. Karena kita menyedihkan Ustaz hari ini pemberitaan yang ada di media. Kita lihat 4 anak remaja, naudzubillah, memperkosa ada anak SMP, kemudian dibunuhnya, naudzubillah min dzalik. Itu mungkin karena apa ya Ustaz? Faktor sosok Nabi itu nggak dituangkan dalam kehidupan kita. Jangan jawab dulu Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Kita membahas tentang implementasi makna Maulid Nabi Muhammad SAW dalam sendi kehidupan. Yang akan dibahas
oleh Ustadz kita, Ustadz Asmuri Hafiz SPDI. Beliau narasumber kita dan beliau sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kota Binjai dan sebagai pengasuh di Pondok Pesantren An-Nadwa Kota Binjai. Nah, Ustadz, itu tadi kita ada Ustadz menyinggung tentang maksiat itu, meninggalkan sholat juga maksiat. Kemudian tadi saya juga mengutarakan bahwasanya hari ini kenakalan remaja itu bisa jadi faktor mereka suka meninggalkan sholat, dan satu yang paling penting sepertinya Ustadz, mereka nggak menjadikan Nabi Muhammad itu betul-betul sebagai idola panutan dalam kehidupan. Inilah adanya Maulid Nabi, kita ingin sampaikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat untuk kita agar jauh lebih baik. Nah Ustadz, silakan materi berikutnya apa lagi yang ingin Ustadz sampaikan? Terima kasih. Pemirsa jamaah mimbar agama Islam Sumut yang dirahmati Allah. Setelah kita mengkaji tentang risalah atau tugas-tugas kenabian, maka berikutnya ialah bagaimana sih sifat-sifat Rasul sendiri. Iya. Ya, kaitan tadi sedikit masalah sholat tadi, ya. Banyak juga kita lihat, kita dengar, ya, orang sholat tapi tidak menjamin, ya, dia itu orang baik dan sebagainya. Ini ada apa? Ya tentu mungkin, ya, sholat yang dirikan itu masih belum maksimal. Ya, belum bisa dia memaknai dari apa yang dia kerjakan itu sendiri. Siap. Ya, itu orang yang sholat, apalagi orang yang tak sholat sama sekali. Itulah sangat penting. Logikanya begitu ya. Iya, makanya peran dan tugas kita bersama tentunya, terutama orang tua ataupun ayah di rumah itu sangat berperan sekali. Nah, kemudian dalam surah yang sama juga Al-Ahzab ayat 21, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering kita dengar ayat ini sebagai dalil, ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Apa makna di situ? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya ada pada diri kamu itu, ya, dan pada Rasul itu uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik, contoh teladan. Ya. Inilah yang hilang hari ini. Ya. Ya, uswatun hasanah di rumah hilang. Ya, sehingga anak-anak remaja tadi dia mengambil contoh di luar sana yang belum tentu kebenarannya. Ya, yang belum tentu itu baik atau tak baik. Ya, tapi coba kalau uswatun hasan ini diterapkan di rumah utama, ya, sebagai ayah tadi, sebagai ibu tadi memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, maka mungkin, ya, tidak kita dengar lagi yang namanya begal, geng motor, kenakalan remaja dan sebagainya. Ya, maka melalui mimbar yang mulia ini, ya, saya berpesan, ayo mari jadilah kita sebagai orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik tentunya dalam kehidupan kita di rumah tangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Jadi bagaimana ingin melahirkan anak yang soleh sementara ayah sendiri salah. Ini dia. Bagaimana kita ingin menciptakan anak-anak yang baik, ya, sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik. Inilah yang hilang hari ini. Ya, ketokohan, keidolaan dalam rumah tangga itu uswatun hasanah tadi dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, maka awali dari rumah tangga. Rumah tangga yang baik, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak yang baik, generasi yang baik tentunya. Maka diawali dari rumah tangga. Maka dalam surah Tahrim, ayat 6 dikatakan, ku ampusakum wahlikum nar. Ya, kewajiban kita yang pertama apa? Jaga diri dulu. Yeah. Ya, jaga diri, jaga keluargamu dari siksa api neraka Allah. Nah, jadi kalau masing-masing individu kita, masing-masing keluarga kita ini mampu menjaga diri kita dari yang namanya siksa neraka Allah, dalam pengertian dia taat kepada Allah, dia jauhi dari maksiat dan sebagainya, Masya Allah dalam kehidupan bermasyarakat juga aman kita. Tidak kita kenal lagi yang namanya kenakalan remaja dan sebagainya itu. Inilah pentingnya makna Maulid tadi. Ya, kita diperdengarkan kisah-kisah Nabi, contoh-contoh teladan dan sebagainya, sehingga ada ghirah kita, semangat kita untuk mau belajar dan untuk mau mengamalkan, untuk mau semangat kita untuk menggali sirah nabawiyah tadi, karena Rasulullah merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menarik sesungguhnya Ujah, ya, dalam Al-Ahzab 21 ini, ya, uswatun hasanah, walaupun kalau kita lihat asbabun nuzul, ya, dari ayat ini ialah berkenaan ketika baginda Rasulullah itu mengajak kaum muslimin untuk menggali parit. Yang kita kenal dulu namanya perang Khandaq. Ya, parit.
Ya, maka ketika itu banyak orang-orang Islam ya yang tidak mau ikut menggali parit. Nah, ini Rasul contohkan sendiri. Sebagai pemimpin, sebagai Rasul, bahkan dia memberikan contoh. Ya, ini hendaknya sebagai pemimpin seperti itu. Dia harus menjadi contoh dulu. Turun dia ke Turun, lapangan. tidak hanya memerintahkan, tapi dia sebagai pelaku. Ya, nah jadi ketika itu baginda Rasulullah mengajak ya kaum muslimin untuk gali parit. Ya, namun banyak yang tak mau, bermalas-malasan. Ya, itulah namanya perang Khandaq, dan ini merupakan siasah ketika itu ya terjadinya perang Khandaq. Dan kalau kita lihat sejarah, perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Umat Islam ketika itu, ini ada dua versi, ada yang mengatakan 1.000 orang, ya, ada yang mengatakan 3.000. Ya, sementara dari kafir Quraisy itu ada 3.000 orang, tak sebanding dia. Tapi begitulah janji Allah, Allah menangkan kaum muslimin ketika itu. Ya, jadi itu asbabun nuzul dari uswatun hasanah tadi, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Jadi sebagai pemimpin itu dia harus turun juga, ya, mencontohkan ya, yang lebih baik lagi tentunya. Nah kemudian mengkaji tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ya, tentu yang kita kenal dengan ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertama itulah siddiq. Ya, siddiq kita artikan dengan benar ataupun jujur. Ini sangat penting dalam hidup sehari-hari. Ya, dan ini juga dicontohkan bagi Rasulullah dari semenjak kecil, anak-anak, remaja, dewasa. Sifat jujur ini merupakan cerminan seseorang yang beriman tentunya. Kalau sudah tidak ada kejujuran, kalau sudah hilanglah kejujuran ini, ya, dalam kehidupan rumah tangga pun sebagai suami istri, kalau sudah nggak jujur nih, payah, ya, payah, ya, rentan terjadi keributan, yang akhirnya apa ujung-ujungnya? Minta cerai. Diawali dari ketidakjujuran pasangan tadi. Jadi sidik ini sangat penting. Ya, kenapa? Ya, karena itu pondasi. Karena jujur ini tidak ada sekolahnya. Tidak ada kita dengar satu lembaga pendidikan itu yang memberikan garansi tamat dari sini pasti orang yang jujur, enggak. Tapi paling tidak yang mendekati itu ialah lembaga-lembaga Islam lah. Karena dia dominan itu kajiannya Islam, keagamaan, ya, keagamaan, pondok-pondok pesantren, apalagi penghafal Quran. Ya, alhamdulillah juga mohon izin, ya, pesantren An-Nadwa Binjai juga salah satu keunggulan ialah tahfiz Quran. Ya, kemarin itu ada santri kita itu yang rutin memang ya. Setiap ada yang hafiz 1 juz, 5 juz, 10 juz sekali duduk. Ini luar biasa ini. Karena orang yang menghafal Quran itu jiwanya bersih itu, nggak sembarangan itu. Nah, dari sinilah maka akan melahirkan orang-orang jujur tadi Uja. Iya. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada lembaga yang memberikan garansi ya tamat dari pendidikan ini pasti orang jujur, tidak. Tapi yang mendekat itu apa? Pesantren. Nah, ini juga yang penting kita sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Negeri ini sangat membutuhkan orang-orang yang jujur ya. Rakyatnya, para pejabatnya, wakil-wakilnya, ya Ustadz-ustadznya pun sendiri harus jujur. Masya Allah. Nah, pemirsa yang ada di rumah boleh bertanya ya di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386 atau bisa juga melihat kita di live streaming di TVRI Sumut, bisa di follow dan diikuti juga. Nah, Ustaz, lanjutkan Ustaz. Apalagi sifat dari Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita, Ustaz? Siap. Jadi kita lanjutkan. Nah, jadi kejujuran sangat penting karena itu lahir dari apa? Rasa diawasi, rasa dilihat oleh Allah SWT. Apapun yang kita lakukan. Yeah. Inilah keyakinan inilah yang harus tumbuh, yang harus ada dalam kehidupan pribadi seorang itu. Ya. CCTV Allah jauh lebih canggih, ya, beda dengan CCTV madiin manusia. Ini dalam mimbar Jumat juga sering saya sampaikan ini, ya, di mimbar salat Jumat, ya, khutbah dalam khutbah Jumat, ya. Jadi sifat jujur ini lahir oleh karena ada rasa takut, khauf kepada Allah. Dimanapun, kapanpun dia berada dan apapun yang dia lakukan itu Allah senantiasa melihat, mengawasinya, mengawasi, bahkan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi ada rasa seperti itu, maka insya Allah akan tumbuhlah kejujuran tadi. Nah, kenapa hari ini orang banyak maksiat dan sebagainya? Oleh karena hilang rasa takut pada Allah. Nah, ini sangat penting ya. Nah, makanya dalam hadis katakan alaikum bisidqi, wajib atasmu untuk jujur.
Ya, kenapa? Fa inna sidaqah yahdi ilal birri. Ya, maka sungguhnya itu kejujuran itu menuntun kita, menunjuk kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila taqwa, ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan itu menuntun kita ke surga Allah. Surganya Allah. Ya, nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya. Sifat berikutnya ialah amanah. Nah, ini yang penting. Ya, secara bahasa amanah adalah dapat dipercaya. Ya, apalagi seorang pemimpin. Nah, ini tahun-tahun politik kata orang. Iya. Ya, jadi Sebentar lagi sekarang memilih ya. Iya, walaupun mohon izin KPU belum menetapkan calon, ya, Iya. masih bakal calon ya, kan belum tetapkan. Ya, jadi kriteria mana yang patut kita jadikan sebagai pemimpin nanti? Yang utama tentu sidik, kemudian amanah. Amanah. Dapat dipercaya. Nah, ini yang penting. Ya, jadi kalau tidak dapat dipercaya, bagaimana untuk mengurusi satu tampuk kepemimpinan? Ya, bahkan tadi dalam rumah tangga sendiri pun seorang ayah, seorang suami kalau nggak amanah dia, tak jujur sama istrinya, Iya. ribut tadi kan. Ya, kita tahan dulu Ustaz. Siap. Insya Allah kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TV. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, syukran, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan bagi pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Mimbar Agama Islam di TVRI, mengangkat sebuah topik implementasi makna Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan yang dibahas oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Asmuri Hafiz SPDI. Nah pemirsa, di segmen terakhir ini kita insya Allah akan juga mendengarkan sedikit kajian dari Tuan Guru kita, dan nanti insya Allah akan ditutup dengan kesimpulan. Yakinlah orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW itu insya Allah akan barokah hidupnya dan siratal mustaqim, berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz? Tadi ada sidik, ada amanah, kemudian apa lagi Ustaz? Ya, siap. Baik, para jamaah sekalian, Mimbar Agama Islam TVRI Sumut yang dirahmati Allah. Tadi sidik, amanah, ya, amanah ini merupakan kepercayaan. Ya, kalau kita lihat dalam kajian tafsir Mutawalli Sya'rawi, ya, amanah di sini maksudnya antara berpilih antara beriman atau ingkar kepada Allah. Antara taat dan maksiat kepada Allah. Artinya apa? Kalau orang yang ingkar kepada Allah, orang yang maksiat kepada Allah, ini artinya tidak amanah. Ya, tidak amanah. Nah, ini amanah perkara yang berat sesungguhnya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diamanahkan kepada kita, ya, dalam kehidupan individu kita, ya, apa itu? Ya, kewajiban kita untuk taat kepada Allah. Maka nanti di akhirat itu kan dalam surah Yasin barangkali yang sering kita baca, apa Allah katakan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti di mana dikunci mulut mereka, dibungkam mulut mereka, berkata mereka, dan menjadi saksi kaki mereka dari apa yang ada mereka lakukan. Nah, ini amanah pada diri kita sendiri tentunya. Ya, nah makanya ayo taatlah kepada Allah, berbuat baiklah kita, ya, jangan ingkar tadi, jangan maksiat tadi. Ya. Nah, kemudian sifat-sifat Rasul berikutnya ialah tabligh, menyampaikan, ya, kekinian artinya ya tidak ada yang disembunyikan. Transparansi dalam kehidupan berumah tangga juga ada transparansi. Seorang suami juga harus memberikan harus jujur, dia harus transparansi kepada pasangan hidupnya. Ya, seorang pemimpin juga demikian. Ini sangat penting ini. Ya, tabligh dalam pengertian yakni ya tidak ada yang disembunyikan. Ya, apalagi ya sekarang kan pilkada tadi, ya sampaikan tadi, ya bagaimana seorang pemimpin tadi yang betul-betul dia ada visioner, ada visi ke depan, ya untuk bagaimana lebih baik lagi, apakah itu nanti sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten kota, provinsi dan sebagainya itu. Nah kemudian yang terakhir adalah patonah. Nah, ini tak kalah penting juga, apa itu? Kecerdasan. Ya, saya sering cenderung mengartikan patonah di sini ialah kecerdasan spiritual, Ustaz Ujah. Ya, nah, artinya apa? Kecerdasan yang dituntun, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyak hari ini orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi kalau tidak dibarengi dengan rasa khauf kepada Allah, takut kepada Allah, khawatir kepintarannya itu justru akan mencelakakan dirinya.
Nah, tapi kalau kecerdasan yang dituntun, yang dibimbing oleh Allah SWT, artinya rasa khauf kepada Allah tetap ada. Inilah yang dia insya Allah akan membawa kepada kebaikan tentunya. Ya, kecerdasan spiritual, dia paham, dia sadar bahwasanya apapun yang dilakukan ini ada amanah yang diberikan kepada tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai kepala daerah dan sebagainya. Nah, ini harus cerdas. Ya, makanya ya karena tahun politik hari ini ya bijak-bijaklah kita untuk memilih siapa tentunya ya sebagai yang cocok sebagai memimpin daerahnya. Ya tentu ya sebagai acuannya ialah sifat yang wajib bagi Rasul ini. Dia orangnya jujur, dia orangnya amanah, dia tabligh, kemudian orang yang cerdas spiritual, visioner dia ke depan untuk bagaimana masyarakat yang akan dia pimpin menjadi lebih baik lagi tentunya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustaz, untuk dalam segi kehidupan kita ini masih ada waktu kita sedikit, Ustaz. Makna dari Maulid ini sendiri, Ustaz, dari pemaparan yang Ustaz telah paparkan, apa yang menjadi PR besar nih untuk kita sebagai kepala rumah tangga, untuk kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, untuk regenerasi berikutnya. Artinya negeri ini ke depan, Ustaz, ditentukan oleh siapa yang melanjutkan estafet hari ini. Apa yang paling mendasar, Ustaz, yang harus ditanamkan kepada keluarga, wabil khusus umat Islam tentunya ya, dalam acara kita pada kesempatan kali ini bisa disampaikan, Ustaz? Ya, baik. Pemirsa jamaah Mimbar Agama Islam TPRI Sumut dimanapun berada. Jadi lagi-lagi bahwasanya cikal bakal untuk bagaimana masyarakat lebih baik lagi tentu itu diawali dari rumah tangga. Rumah tangga ya? Ya, diawali dari rumah tangga itu sendiri. Ya, terutama itu tadi sebagai orang tua merupakan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ya, termasuk juga ya tidak hanya mengazankan tadi, tapi bimbing terus, tuntun terus anak tadi itu bagaimana cinta dia kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan menanamkan akhlakul karimah tadi kepada anak sejak dini. Ya, nah jadi kalau sejak dini dari rumah kita tanamkan kepada anak-anak tadi akhlakul karimah tadi, maka insya Allah apapun nanti ya profesi apapun nanti yang dia terima sebagai apakah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin atau di masyarakat, insya Allah ya karena di awal tadi rumah tangga yang baik, yang benar, ditanamkan akhlak yang benar, ya maka insya Allah ya dia tetap menjadi orang-orang yang jujur, tetap menjadi orang-orang yang amanah. Iya, betul juga yang Ustaz sampaikan, karena kerusakan hari ini anak-anak itu dimulai dari orang tuanya broken kadang, Ustaz, sehingga membuat anak-anak itu jauh dari contoh atau panutan. Kemudian kalau dari segi lingkungan, Ustaz, dan sebagai close statement, Ustaz, ya penutup dalam acara Mimbar Agama Islam, ada mungkin 1 atau 2 menit lagi, Ustaz, silahkan sampaikan kepada jamaah. Baik, jamaah Mimbar Agama Islam TPRI Sumut dimanapun berada, dalam rangka memperingati Maulid Nabi tentu ya mari sama kita contoh ya sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah kita. Apapun hari ini profesi kita, apapun yang kita lakukan, karena beliau telah mencontohkan yang baik bagi kita semua sampai akhir zaman. Ya, menanamkan sifat-sifat yang mulia tentunya, dan ini berangkat dari rumah tangga itu sendiri. Ya, maka peran orang tua sekali lagi ialah sangat menentukan bagaimana generasi berikutnya ya generasi yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasul, yang memiliki akhlakul karimah. Insyaallah ya akan dapatlah terwujud yang namanya tadi ya kalau rumah tangga baiti jannati, ya, rumahku ada surgaku. Dalam kehidupan bermasyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang baik yang senantiasa mendapatkan barokah dari Allah SWT, karena penghuni negeri itu sendiri ialah orang-orang yang takut pada Allah SWT. Terima kasih, Ustaz, syukran, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas Ustaz dengan berlipat ganda kebaikan. Amin, amin. Semoga Allah menjaga Ustaz dan terus mensyiarkan dakwah
dengan hikmah seperti ini Ustadz. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah, yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda dalam acara Mimbar Agama Islam, implementasi makna Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Intinya, jadilah suri tauladan, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan panutan dalam kehidupan, sehingga anak-anak kita, generasi kita itu aman dari penyakit masyarakat hari ini, dijauhkan dari narkoba, pergaulan bebas, geng motor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalannya. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari, Ustadz Asmuri Hafiz, qori kita Ustadz Ihsan Abdillah, dan seluruh kerabat kerja Mimbar Agama Islam mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma'asalamah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.